Pak Jokowi lah yang merekomendasi Ganjar kepada Ibu Mega. Selama ini saya tuh yang heran para pendukungnya kok jadi buyar begini, nggak ada komitmen. Kenapa? Bapak Jokowi lah loh yang merekomendasikan yang namanya Pak Ganjar itu. Ya, keinginan Ibu Mega adalah Puan Maharani sebagai presiden, jadi presiden, maju jadi pilpres. Itu kan, saya lah yang goreng-goreng mati-matian setiap live ya, baik di YouTube maupun di itu. Coba cari lagi deh ulasan kita di YouTube siaran langsung. Ya, itu bersikeras loh saya nggak mau yang namanya Ibu Mega. Baik di sneak video juga ada kontennya ya, saya itu ya dengan lantang saya membicarakan itu. Kalau Ibu Mega mencintai negara Republik Indonesia ini, jangan Puan Maharani. Dengan gampang orang akan menggulingkan seperti Ibu Mega ya, pada saat Ibu Mega menjabat. Kalau Puan Maharani itu maju, belajarlah Ibu Mega sebagai ketua umum jangan menjadi sombong. Belajar seperti apa namanya, orang tua jadi panutan. Carilah putra terbaik. Kalau seorang perempuan atau Puan Maharani Anda jadikan namanya presiden, tidak akan lama umurnya seperti umur Ibu Mega pada saat jadi presiden. Kalau cinta NKRI, angkatlah Ganjar sebagai pengganti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ya yang bersikeras mempertahankan yang namanya Bapak Ganjar itu maju jadi pilpres. Marah kurang kayak gimana lagi Ibu Mega terhadap Bapak Ganjar, ya kan? Selama ini udah disentil-sentil. Bukan hanya Bapak Ganjar aja dibilang manuver itu, sebenarnya itu sindiran buat Bapak Jokowi juga. Ya, hanya saja para pendengar penonton itu nggak mudeng. Itu harapan saya ya, yang merekomendasi Pak Ganjar itu Bapak Jokowi, karena Ibu Mega menginginkan Puan Maharani selama ini maju jadi pilpres. Saya nggak habis-habis menggoreng itu loh ya, bersikeras sampai saya tuh menangis sedih, meneteskan air mata saya pada saat Ibu Mega berencana merekomendasikan Puan Maharani maju jadi presiden. Ya kan, saya lah yang menentang. Orang-orang pertama kali lihatlah di situ, di snack video juga ada Nyai Dagelan Politik, juga ada yang di YouTube ya. Itu bersikeras saya yang menentang. Ya mudah-mudahan suara kita didengar. Kita rakyat biasa. Mudah-mudahan Ibu Mega mendengarkan agar keselamatan bangsa ini ada di tangan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega salah pilih, itu salah satunya. Ya, negara kita keselamatannya ada di Ibu Mega. Pilihlah calon pemimpin itu asalkan jangan Puan Maharani selama ini. Tuh saya terkabul ya, Bapak Ganjar diangkat atas rekomendasi Bapak Jokowi. Nah itu satu. Kedua, selama ini saya bilang, andai pun Ibu Megawati tidak mencintai yang namanya Bapak Ganjar atau tidak mencintai dengan Bapak Jokowi, Ganjar dan Bapak Jokowi adalah satu ya. Keluar saja dari PDI. Itu cetusan saya. Monggo simak, kalian nggak percaya simak semua konten-konten saya yang ada di YouTube maupun di snack video. Keluar saja, tidak masalah. Bapak Jokowi bisa mendirikan partai baru sebagai ketua umum, ya kan? Saya sudah bilang seperti itu dulu ya. Berapa bulan lalu, belum nyampe setahun loh. Ya itu, saya goreng habis. Ya, tidak masalah, nggak perlu takut. Saya tuh sambil membalas komentar orang ya, baik di YouTube maupun di yang namanya snack video. Siapapun nanti saya bilang ya, kalau tidak suka dengan Bapak Jokowi, saya tetap akan di barisan Bapak Jokowi. Monggo Bapak Jokowi dirikan partai baru, ya kan? Agar tidak kalian selalu sebut boneka partai. Ketika Bapak Jokowi ingin menyelamatkan bangsa ini dengan caranya sendiri, kalian tidak mau, ya kan? Nah itu banyak orang yang menentangnya. Sekarang membuat edukasi menyudutkan Bapak Jokowi. Saya tetap kasihan ya sama Bapak Jokowi, saya tetap setia di barisan pemikiran Bapak Jokowi. Saya tahu Bapak Jokowi orang yang bijaksana, penyelamat bangsa. Meskipun ada orang yang bilang dia bilang pengkhianat dan sebagainya, bagi saya bukan ya. Dengan cara trik kita agar agar elektabilitas tetangga kita yang selalu politik agama itu bisa
di bawah Prabowo, ya kan? Prabowo bekerja sama mau menyelamatkan bangsa ini juga dengan Bapak Jokowi. Karena dengan cara itu, kalau Prabowo untuk sekarang ini gini, sekarang ini kan menang telak Ganjar Mahfud 1 putaran. Apabila itu mencapai 50%, ini analisis saya loh ya, apabila itu mencapai 50%, karena ada tiga kandidat. Nah, kalau yang namanya tadi Prabowo di bawah Yohanes, ya otomatis besok Yohanes maju lagi, ya putaran berikut. Nah kalau Prabowo bisa melampaui Anies, otomatis Anies tidak bisa maju, ya untuk putaran kedua besok. Jadi Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bisa 2 putaran, gitu loh. Itu analisis saya. Ya, bukan pendapat dari siapa-siapa. Ini analisis saya. Bisa menjadi 2 putaran Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar besok kalau itu Prabowo di nomor 2, karena putaran berikutnya, tahap berikut Prabowo udah nggak bisa mencalonkan, Anies udah tersingkir. Nah seperti itu bro permainannya. Ya, jangan asal menghujat, jangan asal ini, tidak dipikir dulu, dibaca dulu taktik Bapak Jokowi itu seperti apa. Ya, meskipun ada beberapa orang tidak sependapat dengan caranya, ya kan. Ini lagi pula bukan Bapak Jokowi yang ngatur, ya kan. Yang menginginkan itu Bapak Prabowo, para yang namanya ini. Nah, gini, sekali lagi ya buat kamu-kamu pendukung-pendukung tetangga, kalau Prabowo besok bisa melampaui yang namanya Anies, ya di atasnya Anies elektabilitasnya, AHY berikut bisa maju, ya bisa maju, Anies minggir, paham ya di situ. Ini kita trik-trik seperti ini, kalau menurut saya trik-trik seperti ini bisa membuat peluang loh bagi siapa saja yang berikutnya. Tidak dengan Anies, nggak bisa lagi. Kalau Prabowo dengan Anies itu saya sudah bilang pendukungnya orang-orang satu, GNPF juga kan. Nah kalau Prabowo nanti di bawahnya Ganjar, dia nomor 2, Anies nomor 3, otomatis Anies terhapus di putaran pemilu berikutnya. Ya, pemutaran berikutnya bisa jadi nanti yang namanya AHY bisa masuk jadi kandidat. Ya, paham ya di situ. Kenapa ya saya sedih aja, kenapa banyak orang menghujatnya, ya termasuk menghina semua keluarga, bilang dinasti dan segala macam. Keselamatan bangsa ini ya ada pada PDIP juga, ya itu semuanya harus kerjasama, nggak bisa bekerja sendiri bro, ya kerjasama, bukan kerja sendiri. Percayalah Bapak Jokowi nggak mungkin dia akan menghancurkan bangsa ini, justru menyelamatkan bangsa ini dengan cara trik beliau itu sendiri. Paham ya dengan penjelasan saya tadi? Apabila Prabowo di nomor 2, Anies otomatis tidak bisa lagi maju, ada kesempatan buat AHY dan yang lainnya. Salam waras dan efektif. Jadi jelas apa yang menjadi analisisnya Widya, bahwa strategi Pak Jokowi untuk Pilpres 2024 ini sangat jenius saya kira, untuk menyelamatkan bangsa dari para pengasong-pengasong khilafah yang selalu mengaitkan agama dengan politik. Saya kira itu yang harus kita lenyapkan dari NKRI. Saya kira pernyataan-pernyataannya Widya pada saat menyampaikan persoalan rekomendasi Pak Ganjar untuk dijadikan sebagai cawapres 2024 sangat ramai di kanal YouTube-nya, yaitu Dagelan Politik pada saat itu, dan juga bagaimana caranya Widya mengecam keras Ibu Megawati agar tidak ngotot merekomendasikan Bu Puan Maharani menjadi cawapres, dan akhirnya betul-betul dikalahkan karena secara elektabilitas Pak Ganjar lebih tinggi dibanding Bu Puan Maharani, sehingga Ibu Mega terpaksa mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Pak Jokowi pada saat itu.
Saya kira sahabat-sahabat perlu pahami apa yang menjadi strategi Pak Jokowi ini adalah bagaimana agar menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan para kadrun, rongrongan kaum radikalisme yang selalu mengait-ngaitkan politik dengan agama. Saya kira itu yang kita hindarkan, karena yang harus kita sadari bahwa negara kita adalah negara majemuk, negara yang berbagai macam kepercayaan atau agama, sehingga itu yang harus kita jaga baik-baik. Karena sebelum negara kita merdeka sampai negara kita merdeka, kita selalu bersatu dan apa yang menjadi tujuan kita yaitu kemanusiaan bisa tercapai sampai saat ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyai Widya selalu bersuara dan membongkar semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh para kadrun, dan juga memberikan edukasi terhadap kita-kita, dan sehingga kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah suatu hal yang positif dan dampaknya kita sebagai masyarakat yang merasakan. Karena Pak Jokowi tidak menginginkan suatu hal kekeseruhan atau kekacauan di negeri ini, makanya beliau mempunyai strategi-strategi yang tidak bisa ditebak melalui anaknya Gibran, didorong ke Pak Prabowo, dan juga merekomendasikan Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden, dan bahkan beliau sangat mendukung bagaimana agar Pak Ganjar jadi presiden di 2024. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.